Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Zara Ahmadi dari kelas 8D absen 8. Hari ini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 8, yaitu koordinat kartesius. Diagram kartesius adalah diagram yang memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Kedua sumbu tersebut memotong tegak lurus di titik 0. Koordinat kartesius adalah sistem koordinat yang memuat angka-angka tertentu di setiap bidangnya yang ditulis dalam bentuk X dan Y. Ciri utama koordinat kartesius adalah adanya dua garis tegak lurus yang saling berpotongan di suatu titik. Kedua garis tersebut dinamakan sebagai sumbu koordinat. Sistem koordinat kartesius memuat dua buah sumbu, yaitu sumbu yang arahnya vertikal atau biasa disebut dengan sumbu Y, dan sumbu yang arahnya horizontal atau yang biasa disebut dengan sumbu X. Terdapat tiga kondisi garis, yaitu sebagai berikut. 1. Garis yang saling sejajar. Suatu garis dikatakan sejajar jika kedua tidak akan pernah bertemu ujung dan pangkalnya. Hal itu karena kedua garis memiliki gradien yang sama. Contoh garis sejajar adalah garis L dan N. 2. Garis yang saling tegak lurus dan berpotongan. Dua garis dikatakan tegak lurus jika keduanya saling berpotongan di suatu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Garis yang saling tegak lurus adalah garis K dan N serta garis K dan sumbu X. Titik perpotongan tersebut sama dengan titik koordinat kartesius. 3. Garis yang memotong. Dua garis dikatakan memotong jika keduanya berpotongan di suatu titik. Garis yang saling berpotongan adalah garis M dan L serta garis M terhadap sumbu X dan Y. Titik perpotongan tersebut sama menunjukkan titik koordinat kartesius. Terdapat 4 daerah pada sistem koordinat ini, yaitu daerah kuadran 1, 2, 3, dan 4. Berikut ini contohnya. Daerah kuadran 1 memiliki nilai absis atau X dan ordinat atau Y yang semuanya positif. Daerah kuadran 2 memiliki nilai absis atau X yang semuanya negatif dan ordinat atau Y yang semuanya positif. Daerah kuadran 3 memiliki nilai absis atau X dan ordinat atau Y yang semuanya negatif. Daerah kuadran 4 memiliki nilai absis atau X yang semuanya positif dan ordinat atau Y yang semuanya negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh diagram kartesius adalah sebagai berikut. Pada diagram tersebut, terdapat dua titik koordinat, yaitu titik A dan B. Untuk menuliskan titik koordinatnya, kamu tentukan dahulu nilai sumbu X dan Y-nya. Pada diagram tersebut, titik A sama dengan 5,10. Karena absisnya berada di skala 5 dan ordinatnya berada di skala 10, itu artinya titik A berada di daerah kuadran 1 dan titik B sama dengan 15,-5 karena absisnya berada di skala 15 dan ordinatnya berada di skala -5. Itu artinya titik B berada di daerah kuadran 4. Soal yang berikutnya adalah bagaimana menentukan posisi titik koordinat terhadap titik acuan. Seperti pada soal ini, kita diminta untuk menentukan bagaimana posisi titik H terhadap titik C. Berarti yang menjadi titik acuan adalah titik C. Kita menggunakan rumus untuk menentukan koordinat yang baru. Jika mencari titik X, yaitu X yang lama dikurangi dengan X yang acuan. Dan jika mencari titik Y, yaitu Y yang lama dikurangi Y yang acuan. Kita masukkan angkanya, 6 dikurangi 4 adalah 10, dan -5 dikurangi 4 adalah -9. Berarti koordinat yang baru adalah 10,-9. Lalu soal berikutnya, jika koordinat titik A adalah 2,3, titik B adalah -3,3, titik D adalah 2,-3, tentukan koordinat titik C agar terbentuk bangun persegi. Kita hitung dahulu jarak antara A, B, dan D-nya berapa satuan. Jika kita hitung, jarak mereka adalah 5 satuan. Berarti jarak C ke D dan ke B adalah 5 satuan. Karena persegi memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Berarti jawabannya C sama dengan -3, -2. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.